Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajar kelas 9-10 di SMP Negeri 9 Palembang. Nah, pagi ini banyak ya rambutnya, dasinya, kukunya, sepatunya. Kenapa salahnya apa? Rambutnya ini ya. Coba rambutnya modelnya. Ya, sama dia udah dikasih minyak rambut nih. Nomor 16. Ya. Di tengahnya enak ya. Nah. Ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Kuku, sepatu, perlengkapan. Oke, masuk sayang. Iya. Iya, iya. Bagus. Ya, masuk. Kalau sudah masuk. Kaos kaki hitam, harusnya putih sayang kalau hari Senin. Siapa yang nyuruh? Ya, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Coba ingat-ingat siapa yang nyuruh sayang. Jangan seragam putih ya nak ya kalau hari Senin ya. 7 berapa sayang? Namanya dulu dong sayang. 7. 18. Oke, nanti diganti ya. Ya, iya. Tangan, kuku, pinggang, perlengkapan. Ya, bagus. Silakan masuk. Ya. 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 Oke, silakan masuk. Ya. 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 Oke, ya, silakan masuk. Ya. Masuk. Ya. Ya, masuk. Ini jadi kenapa ada sih? Coba. Oh, nanti belinya ya. Tapi dicatat dulu ya. Nah, kelas berapa, namanya siapa? Oke, yang ini kelas 8, yang ini kelas 7. Sebelah kanan kelas 8. Sebelah kiri kelas 7. Ya, bagus. Silakan. Ya, sudah mulai tertib, sudah mulai mengikuti aturan. Ya, banyak yang lolos masuk karena sudah mengikuti aturan sekolah. Bagus, silakan masuk. Ya. Ya. Bagus. Ya. Oke, silakan masuk. Ini kelas 7. Ya, masuk silakan. Ya. Kelas 8. Ya. Hai Bu Diana. Ya. Nah, ini Bu Rina sedang menyapu. Nah, biar bersih. Ya, bagus. Silakan masuk, nak. Ya. Yang kelas 8 di kanan, sayang. Ya. Ya, silakan masuk. Oke, masuk. Masuk. Ya, masuk sayang. Nah. Ya, yang ini kelas 9. Ini kelas 7 sebelah kiri, sebelah tengah kelas 8, ini kelas 9. Nah, sudah ada barisannya masing-masing yang mengamati dan memeriksa perlengkapannya. Nah, ini kelas 9. Nah, ya. Nah. Oke. Oke. Nah, ini. Ya.
Itu jangan digulung sayangku, jantungku. Nah, coba. Nah, dibuka dulu. Dibuka dulu sayang. Iya. Jangan digulung-gulung, nanti adik-adikmu ngikutin. Iya ya. Iya. Ya, kelas 9 contoh buat adik-adiknya. Tangan pendek. Hah? 76 mau swab di mana, Meme? Oh, nanti anak tunggu aja dulu ya. Nanti ada pemberitahuan selanjutnya yang mau swab. Oke. Ya, iya. 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 Ikat pinggang lengkap. Silakan masuk. Rival, kaos kakinya kenapa hitam, Rival? Kelas 9 11 tuh. Rival, kaos kakinya kenapa hitam? Itu yang Dicuci. Kan minggunya sudah disiapkan. Iya. Ini adalah pagi-pagi. Tidak upacara, Pak. Karena sedang ada penelitian COVID. Nah, ini ya. Ya, silakan masuk. Nah, itu ya, bersuh. Nah. Mana bednya, kakak-kakak? Nah. Ya. Adalah kesibukannya pagi-pagi sebelum masuk ya anak-anak. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tidak ini tidak upacara. Tuh lihat, kita lihat Wahyu. Ada Wahyu 911. Tanya. Assalamualaikum. Kelas 9 ya. 911 nih Wahyu. Ini 910, 98, 910. Ini 99 nih. 98. 98. Biasanya kan hari Rabu ya masuknya ya. Nah, sekarang mau tanya nih, bawa karton nggak nih Wahyu nih? Buat bangun ruang ya. Oke, bagus. Oke, kita tunggu selanjutnya. Nah, ini ya. Ini adalah pagi-pagi sedang disapu. Tuh, bersih-bersih sedang disapu karena tidak upacara hari ini, karena tidak upacaranya karena ada penelitian COVID. Kemarin ada 1 orang yang kena COVID, kelas 9, 7 dan 76. Nah, jadi harus diteliti dulu pagi ini sehingga kita tidak upacara dulu. Nah, ini ya, bersih sekali tuh. Nah, semuanya cantik-cantik. Oke, sekarang kita jam sudah menunjukkan jam 7 kurang 5 menit lagi. Kita harus siap-siap untuk menunggu bel masuk. Nah, ini masih ada yang murid-murid yang berdatangan terus. Assalamualaikum nih Bu Eti nih pagi-pagi ya. Nenek siapa? Wita. Oh, yang mak tuh. Bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassoif falyabudu rabbahadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, yaitu Allah. Bagus. Sekarang surat selanjutnya surat apa? An-Nas ya. Coba. Hah? Al-Falaq dulu. Ayo. Yang kedua ini. Dibaca. Ini kita sekarang literasi ya, Nak. Yang lain diam dulu sayang. Yuk. 1, 2, 3. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai tubuh dari kejahatan dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang benci apabila dia benci. Sudah? Ya, selanjutnya surat apa? Surat An-Nas, yuk. Artinya, yuk. Yang keras ya, Nak. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Sudah? Oke, lanjutnya surat apa? Belum selesai. Hah? Selesai. Kata sudah. Ayo, terus. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Sudah? Oke. Surat apa? Al-Lahab. Al-Lahab. Yuk, yang lain dengarkan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Sudah.
Ya, surat Al-Lahab itu artinya pamannya Nabi ya, yang bernama Abu Lahab ya. Itu dia tangannya itu memegang kayu bakar yang menyala-nyala api neraka ya, maksudnya karena dia kafir ya. Oke. Lanjutnya surat apa? Anas. Iya. Oke. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun padanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Iya. Kedengeran nggak yang ujung sana? Enggak, kurang keras nak. Sekali lagi. Ya aku. Yang keras ya sayang, biar temennya dengar. Yang lain dengarkan sayang. Oke, yang keras. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Oke, jadi ada manusia itu, dengarkan surat apa barusan? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu menceritakan bahwa manusia berbondong-bondong masuk agama Islam ya. Supaya mendapat jalan pertolongan Allah ke surganya. Oke, sekarang surat apa? Al-Kautsar. Ya. Sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Coba yang lain dengarkan. Al-Kautsar menceritakan tentang apa? Yang ngobrol tentang apa Al-Kautsar? Barusan diterjemahkan, temannya dengar nggak? Tidak, karena ngobrol. Coba sekali lagi nak. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Menceritakan apa coba semuanya? Menceritakan apa? Perintah sholat dan perintah berkorban. Ya, kalau tidak melaksanakan dia akan terputus hubungannya dengan Allah. Itu maksudnya surat apa? Surat Al-Kautsar. Jadi harus tahu maksudnya surat Al-Kautsar itu apa. Paham ya? Sekarang surat apa? Surat An-Naun. Al-Maun. Ya, silakan yang keras. Tahukah kamu orang yang menistakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak-anaknya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Oke, menceritakan apa surat Al-Maun? Menceritakan apa? Orang yang menghardik anak yatim. Terus orang yang tidak sholat. Apalagi? Orang yang tidak, yang keras, yang tidak. Ya, orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi itu surat Al-Maun, ya. Sekarang surat apa lagi? Al-Quraisy. Yang keras ya nak ya, biar temannya dengar. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya. Apa yang diceritakan dengan surat Al-Kafirun ya? Al-Quraisy. Apa tadi? Isinya apa? Kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Bepergian di waktu musim dingin dan musim panas. Lalu apalagi? Kita diajak untuk menyembah Allah, terus menunaikan ibadah haji ya, Ka'bah. Terus apalagi? Ya, itu kebiasaan kaum Quraisy. Jadi harus dihindari apa? Bepergian. Lebih baik kita muslim ini bepergiannya kemana? Ke Mekah, umroh. Itu lebih berpahala dibandingkan dengan
kebiasaan orang Quraisy, yaitu bepergian di musim dingin dan musim panas. Oke, selanjutnya surat apa? Surat Al-Fil. Ayo silakan. Yang keras. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Yang keras sayang. yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Oke. Apa yang ada di isi surat Al-Fil ya? Surat apa? Al-Fil. Apa menceritakan apa? Menceritakan penyerangan Ka'bah oleh Abraham, pasukan gajah. Jadi kalau surah Al-Fil tentang apa? Tentang penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Lalu dibalas Allah dengan menyerang gajah itu lewat burung-burung ababil. Nah, itu ceritanya ya. Nah, oke. Sekarang lanjutnya surat apa? Surat Al-Humazah ya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat membekalnya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hu'amah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hu'amah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Iya, surat apa? Al-Humazah. Al-Humazah menceritakan apa surat Al-Humazah? Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ih, kamu itu mencela ya, temennya dicela. Jangan ya, jangan suka mencela atau mengumpat. Mengumpat tuh apa sih? Mengumpat tuh gitu ya. Apa yang kata orang tuh mengumpat tuh marah ya, marah sambil ngomel kalau ini ya. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke neraka apa namanya tadi? Su'amah. Kalau kita masuk ke dalam neraka itu, kita akan terbakar sampai masuk ke dalam hati kita, Wah, pokoknya serem ya kalau kita mengerti atau memahami artinya. Jadi jangan lagi berkata kasar, jangan lagi mencela, nggak boleh. Ih, kamu jelek, ih kamu pokoknya macam-macam mencela orang nggak boleh. Nanti masuk neraka apa tadi? Amah ya. Oke, lanjutnya ya. Surat apa? Surat apa? Selanjutnya surat apa? Ya kan, nggak baca kan artinya. Aku juga ya. Surat apa yo? Dari tadi ngobrol sih. Ayo surat apa? Surat? Hah? Nah, nanya lagi. Surat apa giliran sekarang? Surat apa sekarang? Surat pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Al-Qari'ah. Hah? Al-Azab. Al-Asr. Ayo Al-Asr, wal asri. Ayo. Yang keras. Makanya jangan ngobrol aja. Ayo. Wal asr. Ayo, yang keras ya suaranya ya. Artinya apa? Iya. Iya. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengejar kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati kesabaran. Udah. Ya. Surat Wal Asri itu menceritakan tentang pentingnya waktu ya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa?
Karena melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jadi menghabiskan waktu sia-sia dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Itu surat Al-Asr. Ya kan? Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang beriman, dia melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang baik, tidak main game. Nah, itu. Jadi yang mubazir menghabiskan waktu sia-sia itu yaitu bukan pelajaran yang dibaca tapi game aja, seharian game. Tugas-tugas nggak dikerjakan. Nah, jadi kalau kalian masih ada statusnya pelajar, namanya aja pelajar, orang yang mengerjakan belajar setiap hari. Ya, belajar itulah pekerjaan kalian. Sebelum kalian bekerja yang sesungguhnya, sekarang masih pelajar. Jadi setiap hari harus diisi dengan pelajaran. Nah, paham? Ya, sekarang lanjutkan surat apa selanjutnya? Hah? Al-Qarya. Iya. Ya, yang keras. Iya, artinya. Hari kiamat. Iya. Apakah hari kiamat itu? Al-Adiyat, demi kuda perang yang telah dipajang terengah-engah. Sudah. Apabila bumi goncang dengan goncangan yang besar dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beras yang dikandungnya, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Pada hari itu bumi menyampaikan bertanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Pada hari itu manusia keluar dari buminya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk memperhatikan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan pelajaran, dia akan melihat balasannya. Juga no, jangan ditawai kau. Siapa yang tidak mengerjakan sebagai saudara, dia akan melihat balasannya. Surat Al-Bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah yang ikhlas berhatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, yang menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga. Ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itulah adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Iqbal. Anjing. Ya dulu nih. Apa dia tuh? Al-Qur'an. Ya, sudah. Kalian tidak konsentrasi gara-gara Zabet. Zabet, keluar dulu ya. Mau sekolah juga. Keluarin dulu Pria. Membuat bangun ruang dan jaring-jaringnya. Pertama adalah membuat balok, 2 kubus, 3 prisma segitiga. Untuk kubus sisinya jadi 20 cm dirubah menjadi 10 cm. Tabung 5 segi 4, 6 kerucut, 7 bola. Untuk bangun ini dilebihkan kira-kira 1 cm atau setengah cm biar dia bentuk bangunnya rapih ya. Kalau untuk jaring-jaring tidak boleh dilebihkan, pinggir-pinggirnya tidak boleh dilebihkan. Nah, sekarang kita lihat ya teman-temannya di kelas 9-10 ini sedang membuat apa? Sudah buat jaring-jaring apa ini?
Apa ini jaring-jaringnya? Kubus ya. Oke, ini untuk bangun berarti ya, dilebihkan ya. Oke. Ya, lanjutkan. Ini apa tugasnya? Membuat ringkasan dari video mem. Oh iya, oke. Ya, lanjutkan. Tugasnya biar selesai. Ini sudah buat apa ini yang sudah selesai? Jaring-jaring apa ini? Jaring-jaring balok. Balok ini ya. Nah, untuk yang bangunnya dilebihkan sedikit biar bisa buat nempelnya ya. Oke. Oke, kita lihat ini sudah dapat apa? Bangun apa nih? Balok. Dilebihkan dikit ya biar bisa nempel. Udah bagus tuh. Udah kelihatan. Oke, lanjutkan. Nah, ini kita lihat keseruannya yang sudah membuat. Ini buat apa? Ini apa? Itu gagal. Gagal. Nah, inilah contoh yang gagal. Nah, ini ya. Ini maksudnya bentuk apa ini? Itu nak jadi ke tempat sampah. Oh, tempat sampah. Oke, ini jadi tidak gagal karena dibuat tempat sampah katanya. Iya. Tadinya bentuk kubus. Tapi tidak berhasil ya. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.